sallallahu alaihi wasallam. Man tamassaka bi sunnati unda fasad di ummati falahu ajrun syahid. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah yang kami hormati Al-Mukarram, Bapak Imam, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta wabil khusus jamaah sholat Masya Allah. barokah yang Masya Allah. sama Masya Allah. dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ucapan segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana atas limpahan nikmat, karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingganya hari ini, jam ini, detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menggerakkan kita, hati kita untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni masjid-masjid. Sebagaimana yang saya sampaikan di mukadimah tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini Al-Quran, Pak. Masjid-masjid Allah ini ulama kita sampaikan ini jamak, masjid-masjid ini lebih dari satu, artinya bukan hanya masjid di tempat kita saja, tetapi masjid di mana-mana di seluruh alam. Kehadiran yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sabdakan, wahai sahabatku, saksikan oleh kalian apabila kalian melihat orang yang pulang pergi ke masjid, sesungguhnya dia orang yang beriman. Ini Rasul, Pak, Rasul sabdakan, Rasul sampaikan. Maka orang-orang yang beriman ini tidak terlepas daripada masjid. Kehadiran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur, Pak. Allah gerakkan langkah kaki kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena rumah kita dekat dari masjid, tapi semata-mata kasih sayang Allah. Allah menggerakkan kita. Inilah perkara iman. Jadi manusia, jadi kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, bukan kekuatan kita, inilah iman. Nah, iman ini adalah generator penggerak daripada orang untuk beribadah. Masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang lebih muda, yang lebih kuat, bahkan atlet besi sekalipun, binaragawan, atlet lari dan lain sebagainya, kalau nggak Allah kasih hidayah nggak bisa, Pak, melangkahkan kakinya ke masjid. Benar. Jadi kita wajib bersyukur. Pagi ini kita menghirup udara segar, digerakkan kembali untuk sholat subuh berjamaah, kemudian kita digerakkan kembali untuk membuat suatu majelis. Tadi kita sama-sama mendengarkan taklim, ya. Kemudian kita membuat majelis yang dulu pernah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu alaihi dan wasallam. para sahabat, yakni majelis yang membicarakan kebesaran Allah, majelis yang membicarakan kehebatan Allah, fadilah, fadail, Pak. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, ya kan? Masya Allah. Yang duduk di bawah ini guru-guru saya. Ya, hanya menyampaikan bagaimana kebesaran Allah, Pak. Wali-wali, murid. Kalau bab fikih itu khusus ada ulamanya, tapi kalau membicarakan kebesaran Allah siapapun, bicarakan kebesaran Allah, Pak. Kan belum ulama, belum ustadz, tapi kalau kita kebesaran Allah itu siapapun. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah Sami, Allah Basir. Allah yang Maha menciptakan. Selain Allah adalah makhluk yang diciptakan. Allah yang menciptakan 7 petala bumi, 7 petala langit, serta apa-apa yang ada di dalamnya. Allah kuasa menciptakan langit tanpa tiang. Hari ini kalau kita membuat bangunan, Pak, masih ada tiangnya. Kalau nggak ada tiang penyangganya nggak kuat, roboh. Ini kuasanya Allah, Pak. Membuat langit tanpa tiang. Allah kuasa menciptakan
matahari yang menyinari daripada siang hari. Allah kuasa menciptakan rembulan yang menyinari daripada malam hari. Allah. Allah kuasa menciptakan suasana-suasana dan keadaan, termasuk kita di sini, duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di sini. Hakikatnya Allah yang ciptakan, Allah yang mengatur, Pak. Duduknya kita di sini sudah tertulis 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, sudah tertulis. Siapa-siapa yang duduk di majelis, siapa-siapa yang dipilih oleh Allah. Itu, Pak. Inilah perkara iman. Harus kita ulang-ulang, harus kita sampaikan siapapun. Bukan hanya tugas jamaah, tugas golongan dan lain sebagainya. Tugas kita umat Islam. Umatnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Benar ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, ya kan, Allah menciptakan dua kehidupan, Pak. Kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kehidupan dunia ini kata ulama kita ada awal dan ada akhir, Pak. Ya, akhirnya adalah batasnya kematian. Kemudian kehidupan di akhirat ini ada awal tapi tidak ada akhir, Pak. Abada-abadan. Selama-lamanya. Namanya selama-lamanya ini Pak, nggak ada batasan waktu. 1 juta tahun, 9 tahun, triliunan tahun tidak ada. Kalau dia masih disebutkan angka, itu masih ada batasan. Tapi kalau sudah tidak ada batasan lagi, abada-abadan itu sudah luar biasa. Kemudian di kehidupan di dunia Allah menciptakan dua jalan, Pak. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Jalan menuju surga ini mengikuti para anbiya alaihissalam, nabi, rasul dan para sahabat. Jalan menuju surga ini jalannya iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya. Sedangkan di dalam kehidupan di akhirat Allah menciptakan dua tempat, Pak. Surga dan neraka. Ini harus sering kita bicarakan, Pak, pesan-pesan Allah ini. Agar kebesaran-kebesaran makhluk di dalam hati kita ini keluar. Jadi satu-satunya kebesaran Allah di dalam hati kita. Rasul sabdakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dijamin masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki, Pak. Insyaallah. Ini kayaknya kalau kita sekarang udah Pak ngucapinnya, melapaskannya, berzikirkannya la ilaha illallah. Tapi ada nggak jaminan kita di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat iman ini? Nggak ada jaminan, Pak. Karena seseorang itu yang Allah pandang ada di akhirnya, di akhir hayatnya. Makanya kita selalu disuruh berprasangka baik dengan siapapun. Karena akhirnya yang dilihat. Itulah yang diajarkan ulama-ulama kita, ulama-ulama dakwah. Siapapun yang kita lihat, mau dia preman, mau dia orang lagi mabok, bagaimana kita berprasangka baik, husnuzon. Sekalipun lagi megang bahasa kasar, lagi megang botol, Pak, kita bersangka baik, masya Allah, ahli surga yang lagi yang lagi minum kopi atau apalah bahasa kita kan, kita nafikan itu. Disuruh prasangka baik karena Allah ini maha membolak-balikkan hati hambanya. Kalau Allah balikkan untuk dikasih Allah hidayah, selesai. Itulah pentingnya kita sama-sama husnuzon dengan siapapun, yang sesama jamaah, sesama umat. Kita mendatangi saudara-saudara kita, bagaimana untuk sama-sama menyeru, untuk sama-sama mengajak bagi pikir, untuk sama-sama taat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud daripada jamaah-jamaah diantar, ya Pak, jamaah-jamaah yang sedang bergerak, yang itikaf di masjid. Ini bukan hanya sekedar itikaf, Pak, tapi ada yang namanya program-program. Ya, salah satunya adalah untuk mengajak berbagi pikir untuk jemaah-jemaah sekalian untuk sama-sama memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ini bukan hanya kita yang masuk masjid, Pak, tetapi ada upaya untuk mengajak.
Karena kalau kita nggak ada upaya untuk mengajak, kalau kita yang ahli-ahli masjid, seumpamanya uzur atau usia kita sudah, ajal kita sudah sampai, kalau kita tidak ada usaha mengajak, usaha mendakwahkan ini agama, lama-lama habis Pak. Awalnya satu baris, yang sepuhnya tinggal satu, atau ada yang pindah kemana, lama-lama habis Pak masjid. Makanya kita sama-sama berbagi pikir untuk mengajak. Jadi sekali lagi kami sampaikan, kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi pikir Pak. Berbagi pikir bagaimana sama-sama untuk mengajak, ada suasana mengajak. Karena Rasul sabdakan di dalam mafhumnya, belum sempurna iman seorang muslim sebelum mencintai saudara muslimnya seperti mencintai dirinya sendiri Pak. Kita sudah sholat, zikir, baca Quran, ibadah, tapi kita tidak ada kerisauan. Tetangga kita lewat sholat, tetangga kita masih nyantai, kita nggak ada kerisauan Pak, pikir. Ini kata Rasul sabda kan belum sempurna imannya. Ini maknanya apa? Kita diajak berbagi kerisauan untuk sama-sama bagaimana kita untuk mengajak. Tentunya mengajak di sini ada tata cara Pak. Ada metode. Makanya jamaah lagi bergerak yang litikaf ini belajar Pak. Kalau menjumpai orang lebih tua bagaimana penyampaian dengan ulama. Semuanya butuh belajar Pak. Butuh belajar untuk menaikkan mental. Sama saya dulu kalau temuin orang ngajak sholat sama sekali nggak berani Pak. Istilah belajar, kita mujakarah, ada yang namanya kita mujakarah, adab-adab. Mujakarah bagaimana kita silaturahmi dengan orang yang lebih tua, yang sepuh, ahli masjid, ulama. Ini ada tata caranya masing-masing, ada tata caranya. Jangan kita samakan silaturahmi dengan teman sebaya kita samakan dengan silaturahmi dengan ulama atau dengan yang lebih tua. Itulah pentingnya sama-sama kita mujakarah, sama-sama kita berbagi pikir, yang pada intinya bagaimana kita sama-sama memakmurkan daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud kita Pak. Maksud jemaah di antara untuk sama-sama berbagi pikir, sama-sama untuk menghidupkan amalan masjid, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah, hikmat. Jadi di Masjid Nabawi ini Pak, zaman Rasulullah ini 24 jam hidup. Maka bisa menjadi asbab hidayah untuk umat seluruh alam. Banyak masyarakat seluruh Indonesia, seluruh dunia berbondong-bondong Pak untuk menuju daripada rumahnya Allah, Masjid Nabawi. Nah, kita juga ada target bagaimana menghidupkan daripada amalan masjid, pertama suasana dakwah, suasana saling mengajak, ya kan. Kalau kita dari satu baris, lama kita sampai ada target dalam 2 bulan aja setiap orang ajak satu Pak. Tiap hari diurusi, ya kan? Ada gimana tiap 2 minggu sekali atau bagaimana kita mendoakan, ya kan? 2 bulan ke depan sudah 2 baris Pak. Nah 2 baris ini berpikir lagi, musyawarah lagi bagaimana untuk target. Kamu si A ya, si A. Kamu sudah nyambung dengan si B, ya kan? Karena setiap kita dalam jemaah ini Pak, ada yang cocokkan dengan tetangga lingkungan masjid. Oh ini sahabatnya si A. Oh ini sahabatnya Renaldi, oh ini sahabatnya Sulaiman. Nyambung dia Pak. Nyambung dia, makanya itu sama-sama ya kan. Yang tua nanti yang muda bisa dengan yang cocok dan nyambung dengan tetangga, dengan kerabat. Nanti masing-masing ada kecocokan. Oh Pak Haji Jahari dengan ini, Ustaz kita dengan siapa, nanti nyambung Pak. Berbagi, artinya masing-masing kita memang ada potensi untuk menjadi asbab hidayah. Sekali lagi Pak, kita hanya menyampaikan, hidayah hanya di tangan Allah Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun baginda Rasulullah nggak bisa memberikan hidayah. Pamannya sendiri pun mati dalam keadaan kafir. Tiap hari disampaikan, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, nanti saya akan bersaksi paman. Tiap hari Rasul mendoakan, mengajak ini daripada pamannya. Tapi kalau Allah nggak kasih hidayah, nggak bisa Pak.
Tugas kita hanya menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Allah kasihan dengan kita sehingga kita jadi asbab hidayah, Pak. Pahala mengajak ini ulama kita sampaikan, masya Allah luar biasa, luar biasa besarnya. Di akhirat kelak nanti di hadis di Muntakob itu katakan bahwa nanti orang itu bingung, kaget dengan pahalanya. Kok saya nggak pernah haji, nggak pernah umroh, nggak pernah menghatamkan Al-Quran, kok pahala saya ada ini, baca Quran, zikir, haji dan lain sebagainya. Terus ada suara seru dari Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, bahwasanya kamu ketika hidup di dunia ngajak si A, kamu doakan dengan kasih sayang dan kelembutan. Si A itu Allah kasih hidayah. Lalu si A ini rajin ibadah amal ibadah yang dikerjakan si A ini ngalir, Pak, pada yang mengajak. Sekalipun yang mengajak ini sudah meninggal, itu pahalanya ngalir. Sama kayak multi level marketing, Pak. Itu multi levelnya agama, multi level akhirat. Ngalir terus. Si A ini ngajak ini dia kebetulan istrinya disuruh tutup aurat, kemudian anak-anaknya dipondokkan, kemudian jadi hafiz alim, jadi ulama, itu ngalir semua pahalanya terus. Amin ya Rob. Itu tinggi pahalanya kita mengajak, Pak. Satu aja yang kita ajak itu kalau jadi asbab hidayah, kemudian satu ngajak, karena kita nggak tahu di belakang orang itu siapa-siapa aja. Betul ya. Belakang si A ini jutaan umat, A punya si B, B, si ngajak terus, itu selama belum terputus suasana mengajak itu akan mengalir terus pahalanya. Amin. Tapi kalau kita hanya ibadah, bagus, Pak. Kita baca Quran sejuz, 2 juz, 3 juz, ataupun kita menghatamkan Al-Quran. Ya ketika kita lagi baca Quran itu kata ulama dicatat, Pak. Tapi ketika kita sudah meninggal ya nggak dicatat lagi, Pak, baca Qurannya. Ya gimana mau catat, sudah meninggal. Selama kita membaca itu catat semua, ada catatannya. Zikir kita berapa ribu catat semua. Tapi kalau dakwah ini kita mengajak satu orang aja yang sudah dikasih Allah hidayah, itu hadis, Pak. Orang siapa yang mengajak suatu kaum untuk kebaikan kemudian dia mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Ini bukan kata saya, Pak. Ini kata hadis, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita harus semangat, Pak, di medan dakwah. Kita sampaikan, ya kan. Ya memang tentu untuk niat baik ini, Pak, memang berproses. Memang ada hambatan, tantangan, rintangan pasti ada. Tidak ada ceritanya kalau mau berbuat baik itu tidak ada tantangan. Tantangan dari luar, dari dalam itu pasti ada. Sesama jamaah di luar pasti ada hambatan, tantangan. Tapi bagaimana kita memanage, bagaimana kita untuk niat kita luruskan kembali, niat kita adalah niat islah diri, Pak. Niat perbaiki diri kita, ya kan. Itulah pentingnya daripada sama-sama kita dakwah. Sabar, tahan uji dan lain sebagainya. Maka untuk itu, Pak, inilah sedikit kita sampaikan, ya kan, terkait dengan dakwah, terkait dengan suasana mengajak. Dan mengajak ini bukan tugas kelompok, Pak. Bukan tugas aliran, bukan tugas jamaah tabligh jaulah atau organisasi ormas dan lain sebagainya, tetapi tugas kita semua umat akhir zaman. Benar ya Allah. Allah kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian ini maknanya semua, Pak. Semua kita yang mengaku umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah. Itu kan tugas ngajak-ngajak itu kan tugas jauhlah, ngetok-ngetok pintu. Bukan, Pak, ini yang perlu sama-sama kita meluruskan. Memang apa ya, memang logat saya emang kayak gini, Pak. Semua orang Lampung, ya kan. Hanya menyampaikan. Ini semangat untuk menyampaikan. Belajar menyampaikan, Pak. Artinya sama-sama inilah dakwah. Semua para nabi alaihissalam dakwah, Pak. Nabi sudah tidak ada lagi, Rasulullah SAW, sahabat sudah tidak ada lagi. Ini kita umat-umat akhir zaman inilah tugas dakwah untuk mengajak manusia kepada Allah, untuk menyampaikan.
Tugas kita menyampaikan aja Pak. Yang punya hidayah adalah Allah. Benar. Kita pesimis. Datang ke rumah aja ke rumah saudara muslim kita, kalau Allah kasihan dengan kita, ya kita doakan, kemudian Allah kasih hidayah, selesai Pak. Yang penting kita berbuat aja syariat, sama halnya kita kerja Pak. Ya kan? Kita yang pegawai, yang pedagang, kita istiqomah kerja tiap hari karena kita tahu hasilnya. Kalau di akhir bulan, kalau yang pegawai nanti gajian sekian, sudah tahu nilai itu, sudah kelihatan angka itu. Begitupun petani, dari pagi-pagi berangkat itu, ya kan, untuk mumpuk nanam dan lain sebagainya, itu sudah tahu hasilnya, berarti panen sekian. Nah ini pun perkara agamanya harus kita sampaikan. Kalau kita menyampaikan yang agama, mengajak panen yang tidak akhirat Pak, abadan selama-lamanya, tidak ada batasan waktu. Kalau di dunia ini kita sementara aja Pak, 60-70 tahun ya kan, paling 100 tahun, yang bonus lagi lah 120 tahun. Ada nilainya Pak, tapi jarang Pak yang umat sekarang ini bisa umur daripada 100 tahun, 70, 80 ya kan, itu udah bonus. Sedangkan perkara akhirat yang selama-lamanya, jangan sampai kita juga selip, lupa. Kata Rasulullah di mafhum hadis itu, orang yang cerdas adalah orang yang mengingat maut, mengingat mati, dan mempersiapkan bekal untuk kematian Pak. Bekal kita. Ini oleh orang yang cerdas yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Maka itu Pak, inilah kerisauan daripada jemaah kan? Yang saya sampaikan, untuk daripada kerisauan, untuk daripada kita sama-sama bagi pikir Pak. Bukan, sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui, karena yang duduk-duduk sepuh-sepuh kita yang di bawah ini guru-guru saya Pak. Karena hasil daripada musyawarah, kebetulan memang nama saya yang muncul untuk menyampaikan daripada bayan subuh, ya saya terima samina wa ta'na, apa kata Amir ya kan. Mudah-mudahan jadi asbab daripada hidayah. Maka itu Pak, untuk dakwah ini kita juga perlu metode latihan Pak. 3 hari ini metode Pak. Ini dalilnya mana? Itu kan dalil metode. Sama halnya kita ketika kita kayak di perusahaan-perusahaan kerja training seminggu di hotel ini, di ini, itu metode. Ini 3 hari metode, nanti nanya dalil lagi kan. Metode, namanya metode itu untuk supaya membiasakan kita. Itulah yang disampaikan Ustaz Jahid kemarin. Ketika kita beli ayam dari luar Pak, beli ayam di pasar, kemudian ayam yang liar ini ketika kita bawa di rumah, kita lepas, itu langsung kabur Pak. Tapi kalau ayam ini kita pasar ini kita rawat dengan baik, kita buat di kandang, kita kasih makan, ya kan. Semakin lama ayam itu di kandang itu, semakin dia nurut Pak. Ketika kita keluarkan ayam itu dari kandang, dia akan masuk, dia akan ini kembali dan nurut, oh ini rumahnya, dia nyaman. Maksud daripada kita itikaf di masjid ini untuk membiasakan diri kita, biar hati kita terpaut di masjid, biar hati kita menyatu dengan masjid. Jadi ketika harapannya kita setelah pulang ke rumah masing-masing, ini pengalaman saya Pak, awal keluar itu nggak bisa dengar aja dia langsung Pak refleks, kayak langsung nyetrum. Ini pertama kali pengalaman keluar, dan bahkan sebelum daripada azan ini sudah langsung berangkat. Jam berapa ya? Udah ada kerisauan lihat jam, oh zuhur jam sekian, zuhur jam 12 lewat 15. Di jam 12 saya harus sudah ada kerisauan Pak di situ. Asbab daripada kita dakwah, asbab daripada kita keluar, mengorbankan harta, diri, waktu untuk agama Allah. Di jemaah keluar nih Pak, bukan ada unsur politik, bukan untuk mengajak ke golongan, tapi mengajak berbagi pikir. Bagaimana sama-sama kita memakmurkan masjid, bagaimana kita sama-sama mendakwahkan ini agama. Karena tugas ini adalah tugas kita semua, tugas umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah metodenya Pak, latihan 3 hari, ada 10 hari, 40 hari, itu metode Pak. Yang jelas banyak korban, banyak paham Pak. Sedikit korban, sedikit paham. Tidak korban salah. Ya, korban nanti salah paham. Ini apa jamaah ini kan? Ninggalin anak istri ini gimana coba? Kalau untuk perkara agama salah Pak, ninggalin anak istri. Tapi kalau perkara dunia, ya satu contoh aja, nelayan kadang 15 hari di berlayar di laut. Ada yang sebulan, ada yang setengah tahun.
Nggak apa-apa, nggak ada yang masalahin karena perkara dunia. Tapi perkara agama Pak, sehari aja etika ikut jamaah 2 hari, wih bahaya kamu, sesat. Wih bahaya ini, dalilnya mana? Bahaya ini Pak. Kalau untuk perkara dunia, TNI, nggak ada yang ini, AW, ya kan? Polisi Pak, ketika diterima jadi polisi ini, dia training dulu, dia latihan 6 bulan Pak. Polisi, ketika diterima jadi polisi itu di SPN 6 bulan dia latihan untuk ininya, gemblengnya. Nah kita usaha dakwah ini juga harus latihan. Ya belum bisa ini kita 3 hari, ya kan? Belum bisa 3 hari kita nusrah Pak datang. Belum bisa nusrah setidaknya kita mencintai jamaah Pak, mencintai dalam artian jangan sampai kita malah menimbulkan fitnah-fitnah dengan jamaah. Setidaknya kita menyukai, kalau mentok kita belum bisa ada kekuatan, tapi kita menyukai. Lebih bagus lagi kita ambil bagian Pak. Ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan ataupun kehilapan semata-mata kurangnya saya korban dalam perkara agama. Sama-sama kita doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.